Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Amelia Wulandari dan rekan saya Risma Kevriana Sulistyo. Kami akan menjelaskan tentang random walk dan distribusi binomial. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan. Di alam terdapat fenomena yang bersifat acak dan kehadirannya hanya dapat dinyatakan secara probabilistik. Untuk mendapatkan gambaran yang memadai tentang fenomena acak ini, kita akan meninjau masalah random walk atau perjalanan acak satu dimensi, yaitu seorang pemuda yang sedang mabuk dan berdiri di bawah lampu alun-alun yang luas dan datar. Ini ilustrasinya. Kita anggap bahwa si pemabuk hanya dapat bergerak ke samping kanan dan ke samping kiri secara acak dan tidak dapat bergerak maju atau mundur. Seperti ini ilustrasinya. Langkahnya ke kanan atau ke kiri mempunyai peluang yang sama besar karena tubuhnya yang normal atau kakinya tidak pincang dan alun-alun datar. Misalkan, pemabuk melangkah N kali dan setiap langkah menempuh jarak L. Jadi, bisa kita tuliskan N sama dengan banyaknya langkah dan L sama dengan jarak. Jadi, berapa kemungkinan si pemabuk berada pada jarak L di sebelah kanan lampu? Kita akan melakukan langkah-langkah untuk dapat merumuskan masalah ini. Misalkan dari langkah total N besar, terdapat N1 langkah ke kanan dan N2 langkah ke kiri. Kita dapat tuliskan N1 sama dengan langkah ke kanan, N2 sama dengan langkah ke kiri, N besar sama dengan total langkah. Seperti ini ilustrasinya. N1 menunjukkan langkah ke kanan, N2 menunjukkan langkah ke kiri. Maka total langkah adalah sama dengan banyaknya langkah ke kanan dijumlahkan dengan banyaknya langkah ke kiri. Didapatkan persamaan N sama dengan N1 plus N2. Ini bisa kita sebut dengan persamaan 1.37a. Bila arah kanan diambil positif dan arah kiri diambil negatif, maka pergeseran adalah selisih jumlah langkah kanan dan langkah kiri. Maka dapat dituliskan M atau pergeseran adalah sama dengan N1 minus N2. Ini bisa kita sebut dengan persamaan 1.37b. Nilai pergeseran atau M akan positif bila langkah ke kanan lebih banyak daripada langkah ke kiri. Dari dua hubungan, yaitu persamaan 1.37a dan 1.37b didapatkan M sama dengan 2N1 minus N besar. M sama dengan pergeseran 2 dikali N1 adalah langkah ke kanan minus N besar atau banyaknya langkah. Ini didapatkan dari persamaan 1.37a, yaitu N sama dengan N1 plus N2. Kita pindahkan ruas menjadi N besar minus N1 sama dengan N2. N2 sama dengan N besar minus N1. Kita tahu bahwa persamaan 1.37b adalah M sama dengan N1 minus N2. Maka kita substitusikan hasil persamaan dari 1.37a ke dalam persamaan 1.37b. Sehingga didapatkan M sama dengan N1 minus dalam kurung N besar minus N1. Sehingga didapatkan M sama dengan 2N1 minus N besar, yang mana ini disebut dengan persamaan 1.37c. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Risma Kevriana Sulistyo. Jelas bahwa bila banyaknya langkah itu ganjil atau genap, maka pergeseran juga akan ganjil atau genap. Karena jarak setiap langkah itu adalah L, maka posisi si pemabuk setelah banyaknya langkah yaitu pergeseran dikali jarak setiap langkah. Atau bisa ditulis M dikali L sama dengan L besar. Ini adalah persamaan 1.37D.
Ini adalah contoh ilustrasi untuk n sama dengan 3 atau banyaknya langkah sama dengan 3. Setiap langkah kita ilustrasikan dengan panah. Diketahui banyaknya langkah atau n besar itu sama dengan 3. Panah ke kanan itu adalah banyaknya langkah ke kanan atau n1. Kemudian panah ke kiri itu adalah banyaknya langkah ke kiri atau n2. M sama dengan besar pergeseran. Maka dapat dituliskan persamaan yaitu M sama dengan N1 min N2. Mari kita lihat gambar. Untuk yang pertama, ada 3 langkah ke kanan dan tidak ada langkah ke kiri. Jadi pergeserannya yaitu M sama dengan N1 dikurang N2 atau 3 dikurang 0 sama dengan 3. Untuk yang kedua, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke kiri. Kemungkinan kedua, ada 1 langkah ke kanan, 1 langkah ke kiri, dan 1 langkah ke kanan. Dan kemungkinan yang ketiga, ada 1 langkah ke kiri dan 2 langkah ke kanan. Jadi pergeserannya yaitu N1 dikurang N2 atau 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk yang ketiga, ada 3 kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama, 2 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Kemungkinan yang kedua, 1 langkah ke kiri, 1 langkah ke kanan, dan 1 langkah ke kiri. Kemungkinan yang ketiga, 1 langkah ke kanan dan 2 langkah ke kiri. Jadi untuk bergeserannya yaitu 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Untuk yang keempat, ada 1 kemungkinan yaitu ada 3 langkah ke kiri. Jadi untuk pergeserannya yaitu min 3 dikurang 0 sama dengan min 3. Mari kita lihat gambar berikut ini. Sekarang kita tinjau. P itu adalah kemungkinan melangkah ke kanan dan Q itu sama dengan 1 min P itu adalah kemungkinan melangkah ke kiri. Sehingga jika kita pindah ruaskan menjadi P plus Q sama dengan 1. Ini adalah persamaan 1.38. Dengan demikian, probabilitas untuk satu jenis N1 ke kanan dan N2 ke kiri adalah sebagai berikut. Sehingga didapat kemungkinan melangkah ke kanan pangkat banyaknya langkah ke kanan dikali kemungkinan melangkah ke kiri pangkat langkah ke kiri. Atau bisa ditulis P pangkat N1 dikali Q pangkat N2. Ini adalah persamaan 1.39. Tetapi karena untuk N1 ke kanan dan N2 ke kiri dari keseluruhan langkah mempunyai kombinasi N besar dan N kecil sama dengan N besar faktorial per N faktorial dalam kurung N besar min N tutup kurung faktorial. Ini adalah persamaan 1.40. Kombinasi yang mungkin pada probabilitas untuk N1 ke kanan dan N2 ke kiri yaitu probabilitas N dalam kurung N1 N2 sama dengan N besar faktorial per N1 faktorial N2 faktorial dikali P pangkat N1 Q pangkat N2, yang mana N2 di bagian bawah ini didapatkan dari persamaan 1.37C. Dan P pangkat N1 dikali Q pangkat N2 itu didapatkan dari persamaan 1.39. Sehingga didapatkan persamaan 1.41. Persamaan ini dikenal sebagai distribusi binomial. Karena berbentuk seperti ekspansi atau P plus Q pangkat N menurut teorema binomial yaitu P plus Q pangkat N sama dengan sigma N besar dari N sama dengan 0 N besar faktorial per N faktorial dalam kurung N min N faktorial dikali P pangkat N dikali Q pangkat N besar min N.
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.